yang akan datang, dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah pangkat tinggi, enggak pernah sombong. Model kayak kita, pangkat baru tiba menjadi bini RT, belagu banget. Ada Bu RT, bukan RT sini, bukan di sono di Perancis. Kita baru kaya dikit udah sombong, mentang-mentang duit banyak, jalan dada duluan. Mentang-mentang kaya, jalan enggak nginjek tanah. Kuntilanak. Bu, Nabi pangkatnya tinggi enggak sombong, enggak pernah pemarah Rasulullah. Pernah satu hari Rasulullah, kan kita tahu sendiri ceritanya ibu, orangnya enggak marah, sabar, mau ke masjid diludahin dari atas tuh, cok. Melihat ke atas, ya Allah ada yang ludahin, senyum Rasulullah. Lewat lagi besok diludahin lagi, senyum lagi Rasulullah. Lewat ketiga hari diludahin lagi, masih senyum Rasulullah. Luar biasa. Keempat harinya lewat, enggak ada yang ludahin. Nabi sampai tengok di pinggiran gang masjid. Ada yang nanya, ya Rasul nyari siapa sih dari tadi tengok aja? Saya biasanya lewat sini udah ada langganan. Kok sekarang enggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh si Fulan ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Covid kali. Rasulullah buru-buru pulang, Bu, ambil makanan, nengokin langsung yang sakit. Padahal yang sakit yang ludahi beliau. Sampai depan rumah yang sakit, yang lagi sakit di atas balai kayak kurung, pakai selimut, lagi ngerintih aja. Habis vaksin kali. Enggak, AstraZeneca. Kalau enggak ASEAN, Bu, belum. Enggak 3 hari. Assalamualaikum, Rasulullah beri salam. Yang lagi sakit, siapa itu di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget Bu kata langganan. Masuk Rasulullah, yang sakit bangun langsung, dia lempar selimut, ngomong di hadapan Rasulullah, sodakta ya Muhammad, benar engkau Muhammad, tiap hari aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin, sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, kamu lebih dulu jenguk saya, saksikan di hadapanmu sekarang Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Luar biasa Bu, enggak marah, enggak marah. Baru diludahin, dikatain, dihina, dibully. Masya Allah Rasulullah. Pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan Bu, lagi weekend, lagi jalan ke Siti Aisyah. Ada orang kafir lewat, orang kafir beri salam, salamnya lain. Kalau kita kan assalamu alaika, orang kafir lain asyammu alaika. Syamun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahkan mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus lu. Marah? Enggak, yang marah Siti Aisyah. Dibalikin itu orang sama Siti Aisyah, kesel lakinya digituin, dibalikin, asyamu alaika wa laknatullahi wa azabuh, lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan Bang, asal tahu aja, dikasih 1 ngulangin 3. Nabi gak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah, kalau kita dikata begitu balikin aja, wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Enggak marah Bu, Rasulullah mulia akhlaknya. Dikatain, dibully, dihina, diludahin, enggak marah. Lagi ceramah, Rasulullah lagi dakwah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, disambit bukan disambut. Berdarah, Nabi jidatnya yang mulia, giginya sampai rontok. Marah Rasulullah? Enggak. Lagi ceramah ditimpukin, enggak marah. Yang marah siapa? Malaikat Jibril. Jibril datang ngasih tawaran. Apa tawaran malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lagi ceramah ditimpukin buat tibanin? Jangan Jibril. Emang apa sih Man?
Ini kalau bahasa kita. Gua tibarin, jangan Jibril, jangan, sabar, saya dakwah jangka panjang. Kalau orang tuanya saya ceramain ini nggak ada yang beriman, nanti saya tungguin cucunya, anaknya. Siapa tahu anaknya beriman. Jibril marah, anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir lagi tuh anak. Saya tungguin cucunya Jibril, sabar. Mau apa sekarang kamu Muhammad? Izinkan saya mau berdoa sama Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nakolin saya, yang timpukin saya, karena mereka enggak ngerti. Ditakolin, disambit, dibagal, tapi didoain. Itu Rasulullah luar biasa. Nih Rasulullah kemuliaan akhlaknya dibaca dalam sejarah, dirawi udah ada semua. Apalagi kemuliaannya? Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah orangnya demen sama fakir miskin, cinta sama fakir miskin, duduk bareng sama fakir miskin, nengokin fakir miskin yang sakit. Luar biasa Bu. Nabi demen sama orang miskin, Nabi demen sama orang miskin. Jangan macam-macam sama orang miskin. Jangan macam-macam. Nabi doanya Bu, saking sayangnya sama orang miskin, cintanya. Apa doa Rasulullah? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulkan saya bersama orang miskin nanti di akhirat. Nabi doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah ibu baca doa begitu? Nggak pakai baca doa begitu, emang udah turunan Bu kita. Engkau miskin, bapak miskin, jatuh di anak kebelangsak pisah. Bu, ya Allah, udah lengket buat miskin sama kita. Sampai-sampai Rasulullah nyuruh buat kita. Apa kata Rasul? Idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Tuh. Kadang-kadang terbalik, giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Bener Bu? Ada orang kaya meninggal mati, itu ustadz mimpin tahlil gak kelar-kelar sampai 1000. Orang kaya makanan enak, aki-aki pengen mentuk begini. Coba yang miskin mati, tahlil 30 biji kelar, kelar bayang. Kenapa tepuk tangan Bu? Saya burung dara. Ya Allah, makanya jangan macam-macam sama orang miskin nih. Kita sekarang Bu, luar biasa negara kita, kondisi lagi begini gara-gara Covid, tingkat kemiskinan naik, bener? Ya Allah, yang dagang kalau di Jakarta Bu, kemarin musim Covid habis diusir-usirin Bu, yang kerja di PHK. Luar biasa. Nengokin orang sakit sunnah, nengokin orang sakit sunnah, nengokin orang sakit sunnah. Cuman buat tentengan. Nengokin orang sakit itu minimal jeruk 2 kilo bawa. Kadang-kadang datang doang ke rumah sakit, nggak bawa apa-apa. Orang lagi diimpus pakai ditanya, mengapa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus, yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah kok begitu? Iyalah, lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawa jeruk, kali gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga itu. Ya Allah, nih hebatnya luar biasa Bu. Makanya Nabi itu kemuliaan akhlaknya luar biasa. Dibaca lagi situ ada apa? Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda, janda tua, nenek-nenek Bu. Nabi kalau Rasulullah jalan tuh jalan sama nenek-nenek, belakang jalannya Nabi, di belakang ngiringin. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi, ditolongin, itu tujuannya. Anak muda sekarang lain, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dibilang? Lelet buat aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung di sawah juga gak tahu. Nih, tawa lagi lu. Nih, Masya Allah, kemuliaan akhlak Nabi. Makanya Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, Rasulullah penghias para nabi.
Rasulullah dikatakan azkal azkia, manusia paling bersih di antara yang bersih. Kenapa paling bersih? Bu, bang, pak, nih kita nih termasuk saya, kalau kemana-mana tuh selalu bawa kotoran dalam perut. Di perut kita banyak kotoran, ke pasar kita bawa, kemana kita jalan kotoran ada dalam perut. Tapi Rasulullah disebut azkal azkia. Mohon maaf, Rasulullah kalau buang air tehnya ngilang. Nabi buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya hilang. Cuman buang air di pinggir kali itu bukan hilang, Bu, kanyut. Beda hilang sama kanyut. Rasulullah waktu perang Badar pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi yang kemana-mana ya buang airnya, sini aja saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tainya Nabi. Kepo ini sahabat, kepo. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya aja nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski wal tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita, nyarang, bau. Makanya nih kehebatan Rasulullah kita udah baca, kemuliaan akhlaknya luar biasa. Maka hari ini kita peringati Maulid cinta sama Nabi. Salah satu cinta kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ada yang nanya emak-emak kemarin, Ustaz, kalau saya lagi haid, lagi halangan, apakah baca sholawat berpahala? Ada pahalanya? Tetap berpahala. Walaupun ibu dalam keadaan lagi dalam keadaan haid, pahalanya ada. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riak sekalipun, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh kehebatan sholawat. Ibadah yang lain dengan riak, dengan nilai kita pengen dipuji orang, nol hasilnya. Tapi baca sholawat walaupun dalam keadaan riak, walaupun dalam keadaan pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh makanya sholawat, Mbak, sholawat. Bapak-bapak selawatan, jangan sampai kalah sama emak-emak. Nih emak-emak paling getol selawatannya, paling rajin. Loh, emak-emak setiap pengajian baca selawat. Pengajian emak-emak paling banyak, Bu, di mana-mana dah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada pengajiannya. Belum pengajian PKK, pengajian bulanan gabungan BKMT, belum lagi 4 ayat muslimat, lu gabung pengajian. Loh, jam 1 tengah hari uang-uang udah nyampe ke majelis taklim tuh ibu-ibu, speaker hidupin, mic-nya colok, diambil tuh mic-nya pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa hari ini pengajian, Ibu Rodiah, Romelah, Saroh, ngaji roh, dipanggilin sama dia. Sambil nungguin temennya datang ke majelis taklim baca sholawat emak-emak tuh, masya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, tuh emak-emak sholawatannya. Adinulana wal haqulana. Assalamualaikum. Kok nyampe, kok duduk, kok sebelah sana ya. Wal adlu lana wal kullu lana. Assalamualaikum. Pok Haji, pok gelar hambal, pok buat ustazah duduk di situ. Dinul lana. Enggak, sambil selawatan berhenti mulu temennya nyampe. Itu kan selawat sebenarnya lagunya lagu perjuangan, Bu. Kalau di Mesir nggak begitu. Oh di Mesir mah semangat kita. Adinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Begitu. Pindah ke Indonesia versinya lain lagi. Adinu lana wal, ngantuk kita, Bu. Lawat. Lihat orang tua dulu hidupnya pada berkah, ibu, emak-emak kita, nenek kita. Kenapa? Satu amalannya nggak banyak, selawat yang didawamkan. Masak, nyuci, goreng tempe, baca selawat, bikin sambal, ngulek. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, Allahumma sholli ala Muhammad. Selawat, goreng tempe, ya muhaimin ya salam. Goreng tempe, ya muhaimin ya salam. Salimna wal muslimin lin nabi khairil anam. Keenakan sholawat tempenya angus.
lakinya makan marah-marah, mak lu ngapain ini tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Lakinya ngomong, Muhaimin orang mana? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe sambil selawatan? Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Nggak jadi berantem bu. Lawat makanya enak jadi adem. Emak zaman sekarang, emak milenial, kalau masak nyuci goreng tempe ngapain aja nyanyi mulu. Suami kagak pulang-pulang nyanyi sambil goreng tempe. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus apa? Masa si aku? Apa memang kau tunggu jatuh? Kau anggap diriku bagai ranting yang kering. Suaminya denger kagak jadi masak, habis kompor tendang-tendangin. Jadi berantem beribut bu, biar kita lagi kesel banget bu, lagi bete kesel nih ya sama suami, selawat ngomong depan suami, bang ayo berantem. Memang boleh kesel dari kemarin, masih belanja enggak pernah banyak. Ayo berantem, tapi sebelum berantem selawatan dulu. Begitu bu. Suami kita namanya Komar, tunjuk depan matanya sambil membaca selawat. Komarun sidnan Nabi Komarun. Bininya namanya Rodia. Dibalikin ke suaminya, Rodia ya dawalayana. Istrinya ngomong, ya Toibah. Akhirnya anaknya yang kecil ngeliat tuh, ya mak bapak lagi selawatan, ikut aja tuh bocah selawatan. Ya Jumalu, ya Jumalu lah bocah, ya Jumalu, ya Jumalu. Jadi nggak berantem kok, enak kita. Jadi lomba marawis. Nggak perlu bercanda. Adro tawa aja dia po. Ya, makanya po, anak Adro girang dia. Iya orang dia baca selawat mulu girang terus. Makanya ibu punya anak perawan, didemenin anak-anak Adro, kasih bu. Izinin aja bu, kenapa? Karena anak ibu akan terjaga, aman pokoknya. Ada yang berani nyolek, digampar langsung bu. Ditampar, lo tamparnya kencang buat anak habai tak gue. Melintir ukuran bu. Masya Allah luar biasa. Nih kita cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah, perbanyak sholawat. Alhamdulillah. Maka ini maulid merupakan salah satu perintah buat kita. Kenapa perintah? Karena Allah yang perintahkan sendiri. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Itu bahasanya tidak lain adalah apa bahasa itu? Allah secara tidak langsung buat kita. Kalau mau nyontoh Nabi, contoh ke Rasulullah. Berarti maulid yang nyuruh adalah Allah. Bu, kelar maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita. Amin. Yang belum doyan ngaji, amin. Yo semangat buat teman-teman adik-adikku santri ya. Insya Allah terus berjuang. Kita ngaji, kumpul. Bustanul Falah merupakan wadah buat kita cikal bakal anak-anak kita ke depannya, penerus generasi yang akan datang. Insya Allah mereka yang akan gantiin para ulama-ulama kita, amin. Mereka yang akan gantiin para guru-guru kita, amin. Anak-anak kita nih, Masya Allah, pesantren dilatih kita, diajarkan akhlak, diajarkan adabnya luar biasa. Kenapa sekolah-sekolah yang lain banyak yang pada tawuran ibu? Kenapa? Karena agamanya kosong. Kurikulum pendidikan Islam, pendidikan agama kita, kurikulum pendidikan yang terbaik adalah pesantren. Kurikulum pendidikan kita sekarang luar biasa aneh, pengisiannya otak doang. Otak anak kita diisi biar pinter, bisa komputer, bisa matematika, bisa fisika, tapi imannya kosong, agamanya dangkal. Akhirnya muncul banyak orang pinter, cuman kagak bener. Kenapa? Otaknya doang diisi. Tapi pesantren luar biasa. Nggak ada yang namanya pada tawuran. Santri belum pernah pada tawuran bu. Saya belum pernah dengar santri ini tawuran dengan santri sono, wah gara-gara berebut beduk, nggak ada.
Santri merupakan cikal bakal penerus yang akan datang. Maju terus santri. Kenapa? Karena santri merupakan cikal bakal generasi penerus yang akan datang. Kiai meninggal dunia, siap gantiin. Amin. Kalau RT mati, besok pagi ada gantinya. RW mati, besok pagi ada gantinya. Camat mati, seminggu ada gantinya. Presiden belum mati, udah banyak yang mau gantiin. Bener bu? Tapi lihat kiai ulama meninggal dunia 10 tahun belum tentu ada gantinya. Bustanul Falah mau jadi wadah buat anak-anak kita ke depannya menjadi anak yang sukses. Amin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Siap terjun ke masyarakat, gantiin. Terjun ke masyarakat,